Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Ibrahim Muhammad Riza dari kelas 10-5 dari Sekolah SMA Muhammadiyah Surabaya. Pada video ini saya akan membahas tentang asal-usul kota Surabaya. Apa yang pertama kali kalian pikirkan saat mendengar kata Surabaya? Panas, bergaya ramah, kota pahlawan? Ya, hal tersebut merupakan ciri khas kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya memiliki luas wilayah sekitar 326,81 km persegi yang terbagi dalam 31 kecamatan. Secara geografis, kota Surabaya berbatasan dengan Selat Madura di utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di selatan, dan Kabupaten Gresik di barat. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya menjadi pusat berbagai aktivitas Jawa Timur, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga hiburan. Nama Surabaya muncul dalam negara Kertagama berupa pidato Raja Hayam dari Kerajaan Majapahit dan Inggris pada tahun 1265. Nama Surabaya terdiri dari kata Sura yang berarti berani dan Baya artinya bahaya. Kemudian secara harfiah Surabaya berarti berani menghadapi bahaya yang datang. Surabaya memiliki cerita raja yang sangat terkenal mengenai perkawinan ikan hiu sura dan buaya baya. Dalam buku sejarah kota Surabaya karya Rio Jatmiko, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara Sura dan Baya. Keduanya berkelahi untuk memburukan mangsa. Sura dan Baya sama-sama kuat, tangkas, cerdik, dan rakus. Setelah berkali-kali berkelahi, belum pernah ada satu pun yang menang ataupun kalah. Akhirnya, Sura dan Baya mengadakan kesepakatan dengan membagi kekuasaan menjadi dua. Sura berkuasa di dalam air dan Habitat yang berkuasa di dalam air, sementara Baya berkuasa di daratan dan Darat berkuasa di daratan. Dengan adanya pembagian wilayah tersebut, Sura dan Baya tidak berkelahi lagi dan saling menghadapi wilayah masing-masing. Suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Sura melakukannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Baya. Mulanya, perbuatan Sura memang diketahuan, namun Baya memergoki perbuatan Sura. Baya pun marah mengetahui Sura melanggar perjanjian. Saat diingatkan telah melanggar janji, Sura malah bersikap tenang. Sura beralasan bahwa sungai tersebut berair dan Sura adalah mengumpah air. Mendengar alasan Sura, Baya mengatakan bahwa sungai merupakan daerah kekuasaan Baya. Karena tidak ada yang mau mengolah, maka pada pertempuran antara Sura dan Baya pun terjadi kembali. Dengan sekejap, air di sekitar menjadi merah karena darah yang keluar dari muka keduanya. Dalam pertarungan itu, Baya digigit Sura di bagian pangkal ekor sebelah kanan, sehingga ekor Baya terlalu membengkok ke kiri. Sura juga digigit di bagian ekor yang nyaris putus. Kemudian Sura kembali ke lautan. Baya pun puas dapat mempertahankan wilayah kekuasaan. Dari peristiwa itulah lalu dibuat lambang kota Surabaya yang menginginkan hiu Sura dan buaya Baya. Beberapa lain mengatakan bahwa asal-usul nama Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti daya atau selamat dan Baya berarti bahaya. Sehingga Surabaya artinya selamat menghadapi bahaya. Sejarah kota Surabaya kental dengan nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan tersebut terwujud dalam berbagai peristiwa pertempuran. Salah satunya adalah pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan pada tahun 1293. Awalnya, kedatangan pasukan Mongol ke Jawa bertujuan untuk menyerang Raja Singosari. Hal ini dikarenakan Raja Singosari Kertanegara telah menyiksa utusan Mongol pada 1289. Kemudian Kubilai Khan mengirim ekspedisi besar ke Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara. Namun sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa, Raja Kertanegara terbunuh akibat pemberontakan Jaya Ketawang pada 1292. Akhirnya, pasukan Mongol bekerja sama dengan tentara Raden Wijaya untuk menyerang Jaya Ketawang. Setelah beberapa hari setelah Jaya Ketawang menyerah, tentara Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol. Pertemuan tersebut terjadi pada 31 Mei 1793 di Jawa, tepatnya di wilayah Surabaya. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Surabaya. Dalam pertempuran tersebut, Raden Wijaya mampu mengalahkan pasukan Mongol. Pasukan Mongol pun terpaksa meninggalkan tanah Jawa untuk kembali ke Cina. Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama di Kerajaan Majapahit. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Surabaya yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa menjadi pelabuhan gerbang utama. Surabaya berkembang di bidang perdagangan. Pada masa penjajahan Belanda, Surabaya dijadikan sebagai pelabuhan utama yang berperan sebagai pusat pengumpulan produksi perkebunan di ujung timur Pulau Jawa dan diekspor ke Eropa. Nilai kepahlawanan masyarakat Surabaya juga tercermin pada saat pertempuran 10 November 1945. Pertempuran tersebut merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah berproklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam pertempuran 10 November 1945, Raden Surabaya dengan bekal bambu runcing berani melawan peserta penjajah. Puluhan ribu warga meninggal demi berjuang membela tanah air. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kini, kota Surabaya menjadi pusat aktivitas budaya sekaligus menjadi magnet pariwisata. Ada beragam wajah wisata di kota Surabaya yang bisa dikunjungi, mulai wisata alam, wisata religi, taman rekreasi, wisata kuliner, hingga wisata religi.
Nah, itulah pembahasan saya tentang asal-usul kota Surabaya. Gimana? Kalian tertarik mengunjungi kota Surabaya? Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.